akan saya tampilkan beberapa berkaitan dengan pada saat ini kita akan saya sedikit akan memaparkan tentang sintesis dan aplikasi ZNO nanorod ya. Jadi ini O-nya kurang besar sebagai sumber energi terbarukan. Ya. Saya sendiri saat ini di fisika dan juga sebagai kepala lab WIPT energi terbarukan. Oke, kalau mungkin ada yang Ibu Bapak belum tahu Malang, ini Universitas Negeri Malang ada kalau di Google ini ya di cukup jauh ya. Kemudian di Jawa Timur depannya mall, mungkin Mas Bagas, kemudian itu dulu mahasiswa Universitas Negeri Malang juga, alumni ya. Jadi tahu persis depan Universitas Negeri Malang itu adalah mall ya, dari Matos. Jadi kalau kuliah mahasiswa bisa ke depan ada Matos, ada satu lagi yang juga cukup populer. Nah, ini salah satu ikon dari Universitas Negeri Malang, ada Geraha Cakrawala dan Geraha Rektorat ya. Sekarang yang terbaru adalah gedung ISDB. Nah, ini adalah fasilitas terbaru di Universitas Negeri Malang, yaitu gedung ISDB yang insya Allah mulai awal tahun ini akan bangun dan kita WIPT Kemri ada di lantai 2. Oke, pada pada bahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang beberapa, yaitu tentang introduction ZNO nanorod, sintesis ZNO nanorod itu sendiri, karakterisasi ZNO nanorod untuk solar cell application, kemudian photoelectrochemical, dan juga nanogenerator application. Jadi kenapa mungkin ZNO itu cukup menarik ya untuk kita kaji ya. Karena ZNO nanorod sendiri itu mempunyai koefisien piezoelektrik yang cukup tinggi ya. Itu yang pertama, sehingga bisa digunakan juga sebagai bahan untuk piezoelektrik seperti nanti kita gunakan dalam nanogenerator. Kemudian juga band gap-nya cukup besar, juga yaitu sekitar 3,37 elektron volt. Ya. Kemudian juga merupakan material yang ramah lingkungan, ya, ramah lingkungan, juga mempunyai biokompatibilitas yang bagus, juga mempunyai sifat antibakterial yang baik dan juga relatif murah. Dan hal yang lebih menarik lagi di ZNO nanorod itu biasanya juga bisa digunakan untuk ditumbuhkan di dalam berbagai substrat. Ya. Misalkan salah satunya kalau kita gunakan di perovskite, misalkan ini untuk ZNO bisa digunakan salah satunya sebagai elektron transport layer ya. Jadi untuk ETL, perovskite, kemudian ada HTN untuk bagian tipe P-nya. Itu biasanya untuk perovskite. Oke, yang kedua mungkin saya akan membahas bagaimana sebenarnya untuk sintesis ZNO nanorod secara prinsip. Prinsip ada beberapa. Salah satu metode yang paling sederhana adalah menggunakan hidrotermal. Tapi hal ini ada hidrotermal itu punya limited, ya. Jadi biasanya areanya terbatas, juga agak cukup mahal karena boxnya juga cukup mahal. Metode yang kedua yang biasanya kita lakukan ya, untuk ZNO nanorod itu adalah dengan cara membuat seed layer ya, seed layer di dalam sebuah film, boleh apa saja di sini, plastik, itu tergantung kebutuhan ya. Kemudian seed layer itu kita panaskan ya. Kemudian nanti dikasih biasanya zinc nitrat tambah HMT ya. Nanti kita tumbuhkan sekitar 90 derajat.
Nah, di sini biasanya nanti akan ZNO nanorod akan tumbuh, di mana tingkat pertumbuhan dari ZNO nanorodnya itu sendiri bergantung kepada satu, jadi seednya, tebal tipis seednya itu juga berpengaruh. Yang kedua, suhu pertumbuhannya, juga konsentrasi prekursornya, juga pertumbuhan waktunya. Waktu tumbuhnya itu berapa? Itu juga mempengaruhi dari ZNO nanorod. Salah satu selain tadi kalau tadi 2 tahap ya, kalau di proses yang pertama itu kita bisa menggunakan ini 2 step ZNO nanorod, artinya yang pertama tahapan membuat seed, kemudian lalu penumbuhan. Bisa juga ZNO nanorod itu kita buat dalam 1 tahap, ya, yaitu langsung material dimasukkan dalam zinc nitrat tambah HMT, ya, maka dia akan langsung membentuk ZNO nanorod. Ya. Kita ditambahkan beberapa. Apa yang terjadi di dalam pembentukan ZNO nanorod itu? Jadi di sini C6H12N4 itu akan bereaksi dengan air membentuk 6CH2O tambah 4NH3. Kemudian sehingga NH3 bereaksi dengan air menjadi NH4+. Nah, nanti zinc nitrat akan menjadi zinc 2+ tambah 2NO3. Nah, zinc 2+ ini nanti bereaksi juga dengan OH membentuk zinc hidroksida. Kalau dengan pemanasan, ya, dalam proses pemanasan dia akan zinc hidroksida itu akan tumbuh menjadi ZNO tambah H2O tambah 2OH. Jadi ini dengan bertumbuhnya waktu, maka dia akan juga semakin tumbuh. Dan yang menarik, biasanya itu juga bergantung kepada misalkan kecepatan waktu tumbuhnya. Kalau kita growth-nya ke 90 itu cukup cepat, maka akan membentuk butiran yang cukup tebal. Semakin lama ini misalnya 3 derajat per menit akan semakin kecil. Oke, itu salah satu tadi sintesis ZNO nanorod. Sekarang tahap kedua adalah karakterisasi ZNO nanorod itu sendiri. Jadi biasanya di dalam ZNO nanorod ini contohnya yang kita menggunakan variasi ya antara zinc nitrat tadi dengan HMT-nya ya. Jadi ada yang 1:1, 1:25, 1:5. Ini karakteristik dari ZNO nanorod itu punya peaks di 100, 001 dan 1001. Ini secara umum dia karakteristik ada di 3 peak utama ini. Jadi kalau tumbuh biasanya semakin tumbuh, kalau tumbuh di arah C, biasanya nanti 002-nya itu akan semakin dominan. Tadi apa itu HMT? Ya, HMT itu adalah heksametil hektamilin tetraamin ya, HMT. Jadi kemudian kalau kita lihat di dalam FTIR biasanya nanti kedua aspek itu baik ZNO atau HMT itu juga muncul. Ini bisa dilihat di beberapa yang kita sudah publish ya di conference. Ini contoh juga adalah hasil morfologi ya dari ZNO nanorod yang kita variasikan ya dari selama ini yang disintetis selama 6 jam ya dengan menggunakan 25 milimolar ya zinc nitrat pada suhu yang jadi ada 80, 90 dan 100 nanti terlihat di sini di mana pada suhu 80 kayak belum terbentuk ya ada tapi masih kecil, kemudian pada suhu 90 sudah terlalu panjang dan tapi agak jarang, dan di suhu 100 itu terbentuk dan orientasinya diameternya relatif kecil ya.
Kemudian kalau kita lihat yang DEF, kalau ini kita menggunakan 50 milimol ya. Jadi ini untuk yang konsentrasinya kita ganti menjadi lebih 2 kali lipatnya ya, diperoleh juga. Nah, kalau di sini diperoleh hasil yang konsisten, di mana semakin lama suhu maka ukuran butir dari ZNO nanorod itu semakin besar. Jadi ukuran diameternya semakin besar. Detailnya bisa Ibu Bapak semua atau adik-adik mahasiswa ya, rekan-rekan semua, sahabat ini di Nano ya, bisa dilihat di conference series 2018. Nah, kemudian kita kalau kita lihat lebih lanjut, misalkan menggunakan SEM ya, ini untuk ZNO nanorod ya, yang pure, kemudian yang dipanaskan pada suhu 400, kemudian yang dipanaskan pada suhu 500, terjadi juga pertumbuhan butir. Jadi diameternya dari 139 ke 247 ke 394. Dan ini peak-nya juga, ketebalannya juga relatif menjadi tambah panjang ya, secara ini. Saya sudah mempublikasikan hal ini di jurnal Scanning ya 2018. Jadi dengan meningkatnya suhu anil ya, ternyata terjadi perubahan diameter ya, juga dari segi elongasinya juga cukup besar ya. Dan kalau kita lihat density-nya ya, density di sini ternyata density yang paling baik ya, ini yang di awal ya, artinya yang tanpa annealing di sini. Kemudian setelah di anneal terjadi densitasnya berkurang menjadi 14,4, dan juga pada suhu 500 densitasnya menjadi 17,8. Nah, apa mana dari sini ya? Mana dari secara fisik dari tampilan tadi, bahwa di dalam ZNO nanorod itu sendiri, atau ketika kita panaskan ya, itu panjang dan diameter dari ZNO nanorod itu akan meningkat ya dengan semakin tingginya suhu anil, ya, di mana awalnya 430 nanometer menjadi 1,1 mikrometer dan menjadi 1,4 mikrometer dari segi panjang, dan diameternya dari 139 ke 247 ke 394 nanometer. Nah, ini juga polanya ternyata terjadi perubahannya menjadi bentuk mirip cone-like. Jadi mirip ini kita sebut sebagai cone-like structure ya. Di mana cone-like structure itu terjadi di kisaran pada 400 derajat Celcius ya, dan juga 500 derajat Celcius. Artinya cone-like itu adalah di mana diameter yang di bawah itu relatif lebih kecil, jadi bertumbuh ke atas, jadi dan diameter di atas menjadi lebih besar, sehingga di bagian bawah ini sebenarnya terjadi, mengapa di situ kita sebut terjadi, jadi dengan meningkatnya diameter yang di atas di sini, ini ternyata surface density-nya itu malah menurun secara umum ya. Jadi oleh penurunan dari surface density ya, karena di sini terjadi pengurangan. Nah, kemudian meningkat lagi tentunya karena terjadi pertumbuhan dari butir. Ini kurang lebih skematik
dari ketika kita panaskan ZNO nanorod itu, dari awalnya muncul void pada suhu tinggi terbentuk relatif lebih rapat, suhu lebih tinggi lagi dia akan terbentuk menjadi cone like. Salah satu tipikal dari cone like ini suhu dibagi suhu meltingnya itu di kisaran di 0,2 dan 0,25. Jadi di mana ini biasanya cone like itu terjadi karena ada perbedaan antara bentuk di bagian atas dan bentuk di bagian bawah. Bagaimana sifat struktur seperti ini ya? Kita pernah melakukan kajian menggunakan fotoluminescence ya untuk melihat sifat optiknya, di mana dengan meningkatnya annealing, ini peningkatan annealing, kita tahu bahwa pada awalnya ya ini terjadi di sini ada peak di sekitaran 2,53 dan 2,6 elektron volt ya. Jadi sekitaran ini dan 2,66 kisaran ini peak yang ini berkaitan dengan kita sebut sebagai oksigen vakansi ya, oksigen kekosongan oksigen. Kemudian selain ini kalau kita lihat lebih jauh, ternyata ada juga peak ya di kisaran 2,9 dan 3,15. Nah, daerah yang di atas ini, yang di 2,9 ini berkaitan dengan keberadaan namanya zinc interstitial. Jadi daerah yang di antara ya. Jadi ZN yang berada di antara conduction band dan valency band ya. Ini namanya zinc interstitial atau kita sebut ZN. Dan lebih jauh lagi pada 3,15 ini kita sebut sebagai NBA atau near band edge, artinya di dekat ya, dekat dengan bagian ini ya, pinggirnya ya. Jadi bagian samping ya, bagian near band edge itu artinya ya mendekati band ya pita dari sisinya, itu kita sebut sebagai NBA. Nah, jadi ada kalau kita gambarkan, nah ini ZNO nanorod ini, maka kita bisa lihat ada wilayah ini adalah daerah vakansi phenol gitu ya. Ini adalah daerah zinc interstitial di kisaran 3,04. Selain ini kalau dari band gapnya ya valency band antara ini sekitar antara 2,75 2,8. Ini berkaitan dengan juga defek ya, berkaitan dengan polarisasi. Jadi gambar ini menunjukkan skema diagram dari bagaimana pengaruh oksigen vakansi dan ZNI dalam optical absorption dari polarisasi ZNO nanorod. Dan keberadaan dari oksigen vakansi dan zinc tadi interstitial tadi yang meningkatkan absorbansi dari absorpsi dan polarisability dari ZNO nanorod selama iluminasi. Maka di sini kalau kita lihat PL-nya itu meningkat tajam. Nah, kalau kita cek lebih jauh, misalkan dengan sama dengan hasil tadi, kita lihat real dan imaginary part-nya dari electric function-nya. Maka dari sini tampak terlihat ya beberapa peak ya. Jadi beberapa peak ini yang berkaitan dengan tadi dielektriknya, sifat dia real part yang kalau ini adalah real part dan
dan imaginary pad yang bagian 2, yang sebelah bawah ini, yang kiri adalah real pad, yang bawah ini imaginary pad. Terlihat di sini yang merepresentasikan tadi adanya absorpsi dan polarisasi. Ini berkaitan dengan tadi keberadaan dari oksigen vakansi. Ya, jadi selain itu pada gambar B ini berkaitan dengan bagaimana absorpsi koefisiennya, sedangkan di C ini berkaitan dengan dielectric susceptibility-nya, dan bagaimana subpeak ini menandakan adanya eksitasi state ya dari ZNO nanorod, jadi loncatan makanya lebih tinggi ini ketika kita panaskan di suhu 500 derajat Celcius. Oke. Nah, selain itu kita juga pernah melihat bagaimana pertumbuhan ZNO nanorod ya ketika kita beri ya sampelnya itu dengan perubahan dari temperatur rate ya, ada yang 8 derajat Celcius per menit, ada 5 derajat Celcius per menit, dan 3 derajat Celcius per menit. Dari thickness hampir tidak ada perbedaan, tapi dari diameter ini menurun ya. Jadi dari sini bahwa terjadi penurunan diameter ya dengan menurunnya. Jadi kalau kita lihat dengan menurunnya temperatur rate itu juga diameternya semakin kecil. Ya, jadi ini contoh dari ini adalah SEM-nya ya. Kemudian tadi ini untuk melihat seperti tadi fotoluminescennya ya. Jadi dari sini juga sama bahwa ada secara umum ada 3 peak yang cukup dominan ya. Ada near band edge ya, ada blue edge, ada green emission, di mana near band edge itu di kisaran 3,15 ya, blue emission ada di kisaran 2,95 dan green emission ada di 2,65. Ini blue dan green ini yang tadi sudah dijelaskan, ini berkaitan dengan keberadaan zinc interstitial ZNI dan oksigen vakansi. Di mana artinya apa? Jadi dengan meningkatnya ZNI dan VO, jadi kalau di sini ada terjadi peningkatan ya, peningkatan dari zinc interstitial dan juga oksigen vakansi, itu ini berkaitan dengan meningkatnya surface area atau volume to surface. Artinya ketika diameternya itu mengecil, tentu saja surface areanya membesar ya, sehingga zinc interstitialnya dan juga oksigen vakansinya menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang kita bahas bagaimana ZNO nanorod itu di dalam aplikasi sel surya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sel surya secara umum gitu ya. Ini tipikal untuk yang tipikal sel surya untuk yang silicon base ya. Jadi ada tipe P, ada tipe M, nanti ada kontak elektron bergerak dari P ke N, dan hole bergerak dari N ke P, sehingga dia ada elektron yang bergerak dari N ke P, sehingga menghasilkan arus ya. Arus bergerak dari sini sebaliknya. Nah, karena arus itu berbanding terbalik atau berlawanan arah dengan aliran elektron. Nah, di dalam solar cell bisa. Nah, ketika kita menggunakan kalau ini tipikal NP biasa kayak seperti di silikon, di solar cell biasanya tipikalnya itu ada bagian elektron transport layer ya, misalkan ZNO, TiO2 ya, misalnya ZNO nanorod, kemudian kalau TiO2 mesoporous TiO2. Nah, kemudian di sini ada perovskite-nya.
Jadi biasa untuk mengabsorb cahaya seperti begini. Kemudian ada spirometad, biasanya ini sebagai HTM, Hall Transport Material. Nah, dengan ini maka dia akan terbentuk sel surya seperti halnya ini. Jadi ini juga sama, ini tipe M sebenarnya untuk JTNO. Ini spirometad adalah tipe P, nah, cuma di sini kita menggunakan material absorpsi yaitu perovskite. Nah, ini beberapa contoh penggunaan JTNO nanorod ya, ketika digunakan menggunakan JTNO nanorod dalam solar cell ya. Tampak bahwa semakin tinggi panjang atau semakin panjang JTNO nanorod itu, maka efisiensi dari solar panel itunya sendiri akan meningkat semakin besar. Itu gampangannya seperti itu. Jadi ternyata kenapa? Ya karena dia luas permukaannya juga lebih tinggi, sehingga dia bisa memberikan suplai elektron yang lebih banyak ya. Jadi meningkatkan adanya penggunaan JTNO nanorod dengan tambah semakin panjang rodnya, maka efisiensi perovskite-nya itu akan meningkat. Ya. Itu Nah, ini contohnya efisiensi didapat efisiensi sekitar 11,13 ya untuk solar cell dengan JTNO nanorod ya, dengan current density di kisaran 20 miliampere per centimeter square. Oke. Kemudian penggunaan dalam fotoelektrokemikal. Apa itu fotoelektrokemikal? Ini adalah ketika suatu semikonduktor seperti ZNO kita panasi, maka dia elektron itu akan mengalir. Nah, di sini ada counter elektrod, dia ada elektron mengalir ke sini. Maka di sini akan terjadi reaksi, ya, yaitu air disinari menjadi oksigen plus hidrogen, kemudian elektron bereaksi dengan air menjadi hidrogen plus OH-. Dan di daerah sini juga ada 4 OH- itu menjadi oksigen. Ini yang kita sebut dengan maka di sini biasanya yang digunakan teknologi yang salah satunya yang digunakan di fotoelektrokemikal itu selain untuk membentuk arus, tapi juga untuk memproduksi hidrogen dan oksigen. Maka kita mengenal dengan istilah water splitting. Water splitting ya. Sekarang teknologi hidrogen itu cukup menarik karena sebagai yang mempunyai efisiensi energi yang tinggi, sehingga kalau kita klik secara keseluruhan ini kita katakan bahwa air dikasih dengan sinar matahari ya, maka akan terbentuk oksigen dan hidrogen, itu kita sebut sebagai water splitting. Itu selain juga menghasilkan oksigen dan hidrogen, dia juga bisa menghasilkan arus listrik. Ini yang kita sebut dengan teknologi fotoelektrokemikal. Nah, kita sudah pernah melakukan analisis menggunakan ZNO nanorod pada fotoelektrokemikal. Ini yang kita lakukan, ini ZNO nanorod kita dengan disinari dengan counter elektrod platinum. Itu cukup menarik. Ini pada kasus kita lakukan on off ya. Jadi sinarnya dinyalakan, kemudian dimatikan, sinar dinyalakan, matikan. Maka terjadi lonjakan arus ya pada saat dinyalakan dan nanti menurun pada saat dimatikan. Kalau kita lihat time rate-nya untuk naik itu kurang lebih 5,7 second, kalau down-nya 46 second misalkan. Nah, terjadi perbedaan ini karena ketika kita tune on, maka terjadi di sini adalah elektron hole pair ya. Terjadi eksitasi dari conduction band ke valency band, maka terjadi ada lonjakan arus ya. Tetapi ketika kita matikan, nah di sini hole biasanya akan bereaksi dengan oksigen ion dan proses ini ya,
melepaskan oksigen ini relatif lebih sukar ya, karena adanya oksidasi yang proses oksidasi yang cukup lambat. Makanya ketika tune off itu ada polanya yang lebih landai. Ya, bisa. Oke. Ya, lanjut ya. Tila yang baru yang jalan-jalan itu. Mungkin bisa di Oke. Ada Ada yang ya. Udah mungkin, Pak. Oke ya. Iya, maaf, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di dalam bagaimana proses ini, maka biasanya di dalam penggunaan ZNO nanorod ya, itu bisa meningkatkan efisiensi dari solar ke hidrogen sehingga bisa terjadi efisiensinya misalkan mencapai sekitar 6,7%. Jadi ini ketika di dalam proses PEC kita menggunakan ZNO nanorod. Nah, ini adalah tipikal dari bagaimana arus produksi dari ZNO nanorod itu sendiri ya, dengan scan rate yang berbeda-beda dari 20, 40, 60 milivolt pada tegangan yang berbeda. Di sini diperoleh efisiensi solar to energinya sekitar 6,7%. Jadi dalam skematik ini salah satu yang digunakan adalah menggunakan itu ZNO nanorod menggunakan platina. Oke, berikutnya adalah yang terakhir ya. Yang terakhir kita gunakan adalah nano generator application. Apa itu nano generator? Kalau kita mengenal tentang piezoelektrik material, maka ketika material itu ditekan, maka dia akan menghasilkan tegangan ya. Jadi kalau ditekan akan menghasilkan tegangan. Nah, kemudian kalau piezoelektrik itu kita ganti dengan ZNO nanorod, maka ini juga bisa menghasilkan tegangan dan arus ya, tegangan dan arus, di mana tegangan dan arusnya itu ya meskipun arusnya biasanya memang relatif kecil, tapi tegangannya cukup besar dengan menghasilkan arus yang menghasilkan arus bolak-balik ya. Jadi, nah menariknya bahwa sistem nanogenerator itu kita bisa mengenerate listrik itu dari berbagai yang kita sebut dengan harvesting energi yang terabaikan, misalkan seperti detak jantung bisa jadi otomatis energi dari jantung atau dari suara atau dari pergerakan kaki atau dari adanya pergerakan ombak atau pokoknya semua yang bergerak atau dari pergerakan mobil misalkan kendaraan atau dari vibrasi mekanik, dari apapun itu bisa menghasilkan arus ya, tegangan dengan menggunakan ZNO. Dan ini bisa kita aplikasikan salah satunya sebagai nanosensor ya, sensor untuk seperti kan ada orang malah sudah menerapkan ini mendeteksi mobil, misalkan mobil apa saja yang lewat itu dengan karena perbedaan arus dan tegangannya, dia bisa mendeteksi apakah ini truk, mobil, dan sebagai motor. Atau juga bisa untuk wireless device, atau juga untuk biomedicine, atau juga untuk personal elektronik. Ya, salah satunya yang banyak mau dikembangkan itu untuk menggunakan baterailes, artinya pengganti baterai. Hanya dengan getaran dia terus akan menghasilkan listrik. Seperti halnya dulu orang pakai jam yang pakai diputer itu mekanik ya, tapi ini getarannya dari body atau dari sebagainya. Nah, ini salah satu yang kita buat misalkan membuat ZNO nanorod. Ketika ZNO nanorod itu kita tekan, maka akan menghasilkan tegangan ya. Ada tegangannya ini adalah tegangan yang tegangan AC ya. Jadi dari ditekan atau dari seperti ini ditekan atau ditekuk dia akan menghasilkan tegangan yang cukup besar.
Salah satunya misalkan ini kita menggunakan ZNO nanorod, kemudian dengan CU dan PET. Nah, kemudian kalau kita gunakan misalkan penyearah, ya, maka ini bisa digunakan sebagai sumber energi, ya. Jadi bisa dijadikan sebagai self charging power. Jadi kita saat ini juga sedang mengembangkan bagaimana ZNO nanorod itu nanti bisa digunakan sebagai self charging power bank. Artinya hanya disimpan aja, dia apalagi ada yang bergetar dari mana saja, dia power bank-nya akan terisi secara otomatis, ya. Jadi misalnya disimpan di saku, misalkan di apa, dia karena pergerakan saku itu akan menghasilkan getaran, maka dia akan mengisi power bank secara otomatis. Ini salah satu aplikasi untuk ZNO nanorod. Jadi kalau kita lihat di sini harusnya cukup ya misalkan sekitar masih kecil sebenarnya sekitar 400 nano, tapi kalau tegangannya cukup besar bisa sampai 30 volt, ya. Nah, dengan penyearah nanti bisa dibuat, ya, biasanya disimpan nanti dalam sebuah kapasitor untuk supaya tersimpan, kemudian baru nanti dicaskan. Gitu. Itu biasanya seperti itu. Nah, sebelum berakhir, ini gedung Camry yang baru nanti di lantai 2, kita nanti punya beberapa peralatan yang cukup mumpuni, ya. Jadi ada sputtering, ada PPMS, ini bisa untuk magnetic dan heat capacity dan resistivity dengan 3 Tesla dari 50 Kelvin sampai 400 Kelvin, dan ini mungkin satu-satunya di Indonesia untuk saat ini. Begitu juga kita punya single kristal, X-ray diffraction, dan juga ini satu-satunya di Indonesia untuk saat ini. Ya, nanti kita punya ada CBEC dan sebagainya. Dan beberapa peralatan lainnya yang sedang siap. Oke, sebagai kesimpulan bahwa pertama tentu ZNO nanorod ini biasanya suatu yang sangat mudah untuk ditumbuhkan pada berbagai substrat, ya. Dan tapi morfologi dari ZNO nanorod ini sangat juga bergantung kepada pH, konsentrasi prekursor, suhu pertumbuhan, temperatur, dan selama sintesis. Kemudian ZNO nanorod ini punya aplikasi yang cukup luas di dalam bidang energi, ya, meskipun di bidang